Suraj bertemu dengan Sagun di sebuah tempat. Sagun meminta Suraj untuk meyakinkan Ashok agar menikahinya. Suraj berkata bahwa dirinya tidak ingin ikut campur masalah ini. Sagun lalu meminta Suraj untuk pergi bersamanya menjemput Aditya. Raman dan Mihir tiba di sekolah Ruhi. Sravan lalu muncul dan mengatakan jika Ruhi dan Aditya sedang bertengkar. Suraj mengantar Sagun. Suraj lalu melihat seorang pebisnis juga masuk ke sekolah Aditya. Suraj bertanya pada Sagun dan Sagun berkata bahwa anak pebisnis tersebut sekelas dengan Aditya. Suraj pun memutuskan untuk ikut bersama Sagun ke dalam agar bisa bertemu pebisnis tersebut. Aditya berkelahi dengan Ruhi tentang ibu mereka, penjaga sekolah melerainya. Raman datang dan melerai serta memarahi Aditya. Sagun pun membela Aditya. Lelaki pebisnis tadi melihat pertengkaran tersebut dan mengatakan sesuatu. Suraj memprovokasinya agar Raman terlihat buruk di mata pebisnis tersebut, lalu Suraj memperkenalkan dirinya. Para wali murid lalu menggosipkan tentang Mihika dan Mihir. Mihir menahan diri. Raman lalu mendatangi lelaki tersebut dan mengatakan sesuatu. Lelaki itu semakin memancing kemarahan Raman dengan menghina Ishita dan Mihika. Raman pun menghajarnya. Kepala sekolah dan hakim pengadilan yang kebetulan datang ke sekolah itu melihat perkelahian Raman. Lalu Raman membawa pergi Ruhi, tapi Suraj kemudian mengatakan hal buruk tentang Raman. Mihir lalu langsung memukulnya dengan kursi dan Suraj langsung terjatuh bersimbah darah. Hakim pun mengatakan sesuatu mengenai keluarga Raman. Ishita masih memasak lalu Simi menghampirinya. Bel berbunyi dan Ishita membuka pintu. Ishita memanggil-manggil Ruhi tapi tidak menemukan siapapun. Ishita hanya menemukan surat dengan diselipkan bunga mawar. Ishita membawanya masuk dan Simi menyuruhnya membukanya. Ishita lalu membacanya dan tertawa-tawa bersama Simi karena bahasa Hindi yang ditulis penuh kesalahan. Ambulans datang. Raman dan Sagun terus bersitegang. Raman dan Sagun kemudian melihat hakim pengadilan yang sedang memandangi mereka berdua. Ishita, Simi dan Toshi duduk memikirkan siapa pengirim surat tersebut yang mengatakan bahwa surat itu ditujukan untuk lelaki yang memakai baju berwarna biru. Romi lalu datang, semua melihatnya memakai jaket berwarna biru dan Romi menjadi salah tingkah. Toshi lalu berkata bahwa Romi tidak akan pernah berubah. Simi kemudian menunjukkan surat tadi. Romi membantah jika itu untuk dirinya. Nilu lalu keluar membawa baju Tuan Bala yang berwarna biru. Toshi pun berteriak karena menduga bahwa tulisan surat itu untuk suaminya. Tuan Bala membaca surat tadi. Simi dan Ishita tertawa. Tuan Bala lalu mendekati istrinya dan mengatakan jika surat itu bukan untuknya tapi untuk dia. Simi berkata pada Ishita bahwa mereka harus menemukan siapa yang dimaksud. Tuan Bala menyuruh Ishita bertanya pada Raman. Simi kemudian pergi bersama Nilu. Ishita pun bergumam sendiri dan berkata bahwa Raman akan membawa anak-anak pulang ke rumah tapi sampai sekarang belum juga datang. Ishita bertanya-tanya di manakah mereka. Ruhi meminta Raman untuk membawanya pulang. Raman dan Sagun sama-sama melihat ke arah hakim pengadilan dan tidak bisa berkata apa-apa. Ishita sedang menunggu Raman dan Ruhi. Ishita bergumam jika surat tadi ditujukan untuk Raman. Ishita pun mencari-cari kemeja biru Raman dan menemukannya. Ishita pun jengkel dan semakin tidak sabar menunggu kepulangan Raman untuk menanyakan hal tersebut. Bala kembali menemui Raina dan memintanya untuk mengatakan kebenarannya pada Mihika dan dunia. Bala juga ingin Raina memahami kondisinya. Raina pun menjawab akan melakukan apapun yang Bala lakukan karena dia menghormati dan mencintainya. Bala kemudian beranjak pergi dan Raina berujar tidak mudah untuk mengabaikan dirinya. Raman tiba di halaman apartemen. Dia meminta Ruhi dan Sravan keluar dulu dari dalam mobil. Raman dan Mihir kemudian berbicara. Raman menyesalkan tindakan Mihir memukul Surai tadi. Setelah berbicara panjang lebar, Raman meminta Mihir mengambil mobilnya dan berganti pakaian. Mereka keluar dari dalam mobil. Mihika muncul dan terkejut melihat pakaian Mihir yang terdapat banyak darah. Mihir kemudian langsung pergi tanpa menemui Mihika.
Raman lalu berkata pada Ruhi dan Sravan untuk berjanji tidak menceritakan kejadian tadi pada Ishita. Ruhi pun berjanji dan meminta Raman juga berjanji untuk membuat semuanya kembali membaik. Raman pun juga berjanji. Mihika pergi ke kamarnya dan menutup pintu sambil menangis. Dia teringat kisah cintanya bersama Mihir. Sementara Mihir sendiri juga sedang memikirkan Mihika. Toshi bertanya mengapa mereka datang terlambat. Raman menjawab bahwa anak-anak ada kelas tambahan di sekolah. Ishita muncul dan menyapa mereka. Ishita meminta Raman pergi ke kamar bersamanya karena ingin berbicara. Setelah di kamar, Ishita bertanya mengapa Raman mengenakan baju berwarna biru. Ishita juga kemudian menunjukkan bahwa ada seseorang yang mengirim surat cinta dan setangkai mawar untuk dirinya. Raman membacanya dan berkata bahwa dirinya tahu siapa yang menulis dan untuk siapa surat tersebut. Raman juga berkata bahwa ketegangan Ishita akan menjauh karena orang yang dimaksud bukanlah dirinya. Ishita pun tersenyum mendengarnya. Raman memberitahu semua orang jika surat tersebut untuk Nelu. Mereka semua bertanya pada Nelu. Nelu berkata bahwa dirinya memang kemarin memakai gaun berwarna biru dan sopir Raman terus menatapnya. Nelu meminta maaf pada Toshi. Toshi pun berkata bahwa dirinya memutuskan agar Nelu hanya mengenakan pakaian berwarna biru. Semua orang pun tertawa mendengarnya. Toshi bertanya bagaimana Raman mengetahui semua ini. Raman berkata bahwa dirinya mencium bau rokok pada surat tersebut dan sopir pelayan pasti memilikinya. Ishita pun memanggil Raman dengan sebutan detektif. Semuanya pun kembali tertawa. Raman pun tersenyum. Malam harinya, saat di kamar, Ruhi meminta Ishita menceritakan sebuah dongeng. Ishita kemudian bercerita dan Raman membalikkan badan sambil mendengarkan cerita Ishita. Raman menangis dan teringat pertengkarannya tadi. Raman pun berpikir bagaimana memberitahu Ishita apa yang telah terjadi di sekolah. Jika hakim memanggil Ishita dan menceritakan kepadanya, Raman pun berkata bahwa dirinya harus menceritakan pada Ishita. Raman berbalik menghadap Ishita dan Ruhi lalu melihat jika keduanya telah tertidur. Raman memegang tangan mereka berdua dan berkata bahwa dirinya ingin melihat mereka bahagia. Raman berjanji tidak akan membiarkan mereka terluka karena dirinya. Raman lalu duduk dan menghapus air matanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian dan langkah apa yang akan diambil oleh hakim. Raman meminta Mihika untuk keluar menemui orang-orang dan segalanya akan berubah. Mihika menolak melakukan itu. Raman mengusulkan agar Mihika membuatkan idli dan sambar untuk Mihir. Ishita lalu muncul dan dia kemudian berdebat mesra dengan Raman. Mihika memandangi mereka dan berpikir bahwa ucapan Raman ada benarnya juga. Mihika pun berniat menemui Mihir. Raman lalu menjauh dan menelpon dokter untuk mengetahui keadaan Suraj. Usai menutup panggilan, Raman terpikir untuk menceritakan semuanya pada Ishita. Ishita mendapat surat perintah pengadilan dan menjadi tegang. Toshi pun bertanya pada Simi. Simi berkata bahwa dirinya belum memulai kasusnya. Ishita membuka amplop dan membacanya. Sontak Ishita terkejut. Semua bertanya apa yang tertulis di surat tersebut. Romi membacanya dan berkata bahwa kasus hak asuh Ruhi telah dibuka kembali. Ishita pun menangis dan Raman terkejut mendengarnya. Mihika menemui Mihir dan menanyakan tentang Sagun. Mihir menjawab jika Sagun sedang mengantar Aditya ke sekolah. Mihika berkata bahwa mereka akhirnya bisa menikmati sarapan bersama-sama setelah beberapa hari. Tiba-tiba Ashok mendatangi Mihir dengan penuh kemarahan karena telah memukul Suraj. Ashok berkata bahwa dirinya akan membunuh Mihir. Mihir meminta Ashok mendengar penjelasannya. Toshi bertanya mengapa semua ini bisa terjadi. Raman pun berkata bahwa semuanya karena dirinya. Raman mengatakan jika dirinya dan Suraj bertengkar di sekolah Ruhi dan sekarang Surai di rumah sakit. Raman menambahkan jika hakim pengadilan kebetulan berada di sana dan melihat semuanya. Toshi pun memarahi Raman karena telah menempatkan Ruhi pada hal yang beresiko. Raman menjawab bahwa dirinya diliputi kemarahan. Ishita pun memarahinya karena tidak bisa mengontrol kemarahannya hingga mereka harus membayar mahal untuk itu semua yakni hak asuh Ruhi.
Raman berkata akan menangani semua ini dan tidak akan ada yang membawa Ruhi. Mereka lalu pergi ke kamar. Toshi pun menangis karena takut kehilangan Ruhi. Suaminya pun menenangkannya. Mihika menegur Ashok dan mengusirnya keluar dari rumah Mihir. Ashok menyuruh Mihika bertanya pada kekasihnya mengapa dia memukul kakaknya. Mihir menjawab karena Ashok dan Suraj mempunyai kebiasaan mengatakan omong kosong. Mihika pun bertanya mengapa Mihir melakukannya. Mihir berkata bahwa dirinya tidak bisa mendengar hal-hal kotor tentang Mihika dan keluarga Raman. Mihir juga berkata jika mereka mengatakannya lagi maka dirinya akan mematahkan kepala mereka. Mihika pun menangis dan berlari pergi. Ishita menyetrika baju sambil menangis. Dia berujar mengapa Suraj dan Raman bertengkar hingga menempatkan Ruhi dalam masalah mereka. Ishita berkata bahwa tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Ruhi dan tidak ada seorang pun yang akan membawanya pergi dari dirinya. Ishita kembali menangis. Raman muncul dan melihat Ishita yang sedang menangis. Mihika menangis memikirkan tentang perkataan Mihir. Ashok mendatanginya dan memegang tangannya serta mengatakan jika dia bersama Mihika. Mihika pun emosi dan berkata berani-beraninya dia memegang tangannya. Mihika berkata jika kau berpikir akan menjadi dinding pemisah antara aku dan Mihir maka itu tidak akan terjadi. Mihika kemudian bergegas pergi. Ashok pun berjanji akan membuat semua itu terjadi dan akan membuat Mihika menikah dengannya. Raman memegang Ishita dan memintanya untuk mendengarkannya. Ishita berkata bahwa dirinya akan kehilangan putrinya. Raman pun memeluknya dan berkata tidak akan membiarkan Ruhi pergi. Ishita berkata bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa Ruhi. Raman berbicara dengan Pathak dan meminta solusi darinya. Pathak berkata bahwa mereka harus menemui Sagun. Raman pun bertanya dengan kemarahan mengapa harus menemui Sagun. Tapi Raman melihat Vishwa sedang bersedih dan Raman meminta Pathak untuk pergi. Vishwa meminta Raman memenangkan kasus hak asuh Ruhi, dia menangis dan berkata jika Ishita tidak bisa hidup tanpa Ruhi. Dia ingin Ishita dan Ruhi selalu bersama-sama. Raman pun meminta ayah mertuanya mempercayainya dan Raman berjanji tidak akan membiarkan Ruhi pergi bersama Sagun. Raman pun ikut menangis dan menenangkan Vishwa. Sagun menemui hakim dan bertanya tentang hak asuh Ruhi, dia juga menceritakan sikap Raman di sekolah. Sagun membela dirinya sendiri dan mengatakan jika Raman sangat keras. Sagun juga bercerita jika Aditya merindukan Ruhi. Hakim memintanya datang ke pengadilan dan berbicara. Sagun meminta hakim memikirkan tentang Ishita dan Mihika dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi Ruhi. Sagun berjanji akan merawat Ruhi dan membuatnya bahagia, dia meminta diberi keselamatan untuk itu. Hakim berkata bahwa dirinya tidak bisa memutuskan karena harus memanggil kedua belah pihak terlebih dulu baru bisa memutuskan. Dia meminta Sagun untuk pergi. Sagun pun pergi bersama Aditya. Raman meminta Pathak menyelesaikan masalah ini karena dirinya tidak bisa kehilangan Ruhi. Pathak berkata bahwa mereka harus ke pengadilan besok. Tuan Bala juga menenangkan Toshi dan berkata bahwa Raman akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan Ruhi. Raman meminta Pathak untuk ikut bergabung makan malam tapi Pathak menolak karena harus menemui hakim. Ishita kembali meminta Pathak untuk membuat Ruhi tidak meninggalkannya. Pathak meminta Ishita untuk tidak menangis dan berjanji akan menangani semuanya. Toshi meminta Ishita untuk menjadi harimau betina agar tidak ada seorang pun yang berani merebut Ruhi. Dia lalu meminta semua bersikap normal karena Ruhi akan datang dan melihat mereka. Ruhi dan Sravan datang melihat mereka. Raman berkata akan pergi bersama Pathak. Ruhi bertanya kemana dia akan pergi, apakah dia tidak mau makan malam bersamanya. Raman pun menghentikan langkahnya mendengar ucapan Ruhi. Raman duduk makan malam bersama Ruhi. Ruhi berkata bahwa dirinya tidak ingin paratha tapi ingin burger. Raman pun berkata akan mendapatkannya. Sravan memprotesnya dan berkata bahwa makanan rumah lebih baik daripada makanan luaran. Sravan juga menginginkan kentang goreng. Raman pun berkata akan membelikannya.